Selamat berdapat para penguji dua KOI ahli panel acara berkongsi sinar topak melalui Hope Media Sarawak. Jadi suku Ketalu Sarawak 2024 bermula bulan Julai dan bulan September. Ogi semang taruh pelajaran dan program berkongsi sinar topak ten. Di tajuk utama pelajaran berkongsi sinar topak ialah Kitab Injil menurut Markus. Jadi mula-mula aku nak perkenal dia panel perkongsian sinar topak dan onote. Saudara cikgu pakar. Salam pada pengaji. Ya. Selamat nok dan selamat berdapat cikgu. Ya. Di cikgu pakar dia taban perkongsian pelajaran kini missionary dek gagal dan pelajaran kelima Injil menurut Yesus. Dan panel berkongsi sinar topak dan nombor 2 ialah cikgu Mikit. Selamat berdapat lagi. Ya, okey. Selamat nok cikgu. Ya, terima Ya, kasih. jadi cikgu Mikit dia taban perkongsian pelajaran nombor 2. Tajuk kecil ni peluang kedua dan pelajaran keenam rumusan pelajaran dan anu jemaat dan permulaan Injil itu. Okey, dan panel perkongsian sinar topak Tok Dul Mataruh ialah saudara Paul. Ya, selamat dok, salam. Ya, selamat dok saudara. Jadi saudara Paul lihat taban perkongsian pelajaran Ketaruh, utusan dan akan menyampaikan rumusan pelajaran Tonosi dan yang ingin aplikasi pelajaran itu. Jadi dan aku Jovi Anasong sebagai moderator program berkongsi sinar topak dan onuti. Jadi hai dan selamat berdapat dua para pengojit. Rindu nyam koi kerana topak ingin peluang tuduk koi pat dan onuti. Nah, berkongsi sinar topak dan suku Ketalu Sarawak 2024. Terima kasih kerana setia bersama-sama dua program ti. Jadi dan suku kedua ingin lagi sama ada koi ge. Jadi dan topak berkatsu atau dan onuti. Jadi sebayu atau mula pembincangan pelajaran kini Kitab Injil menurut Markus, aku ingin dan mimpin dan doa tadi ojak berdoa. Topak sama ada berkuasa ada kerjaan surga. Nutih kena terima kasih kerana ingin mengindegi peluang tuduk koi depat cikgu pakar saudara Paul dan cikgu Mikit berkongsi cina topak sama-sama dan belajar koi supaya kita berkutung tuduk bara pengojit dan nutih. Mohon supaya ingin Roh Kudus ingan tuduk koi supaya ini dinang koi dang nutih oleh luas sebabaingan dan berkat daripada pengojit dari luar dani supaya berkat apabila pengojit dibincang koi dang nutih. Terima kasih selamat dan surga kerana ngojit doa kita. Jadi kita berdoa dan kata dengan Yesus Kristus jadi juru selamat koi. Amin. Amin. Jadi dan pelajaran ti ayat haparan itu ialah dalam buku Markus ayat 4 dan 5. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyeru, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptiskan dan Tuhan akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Jerusalem dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptiskan di sungai Jordan. Jadi para pengojit ayat apa nanti itulah pertumpuan ataupun tumpuan pembincangan koi dan onuti kerana ogi nya ada sedia orang San Yesus Kristus ngana mula mengabai Injil mula pelayanan yo pas sebayu iyo naik pelayanan iyo nanti ongkitnya disediakan naik kerja iyo. Jadi ini kerja iyo nanti. Jadi suamono ongkit dan pelajaran buku Markus ni. Jadi tiap pada pandang-pandang nanti le tanon lebih turut lagi tentang pelajaran panjang demono yo. Jadi aku ingin pengenalan dulu tentang Injil menurut Markus. Kitab Injil Markus sebuah nulis da John Mark dan sawa antara 62 AD
dan 70 AD di Rom. Penulisannya doh bangsa Yahudi ataupun namanya Gentile. Jadi isin Injil menurut Markus tanon Yesus sebagai guru dapat kadi kuasa menua, ngobat manusia dengan kuasa mukjizat. Jadi isin Injil menurut Markus mula mula Yohanes membaptiskan Yesus di Sungai Jordan sampai pingobos Yesus. Sambung lagi masa masa ngubulnya hingga masa para rasul no ke kubulnya ningat ubul osan. Yang bangkit. Ya bangkit. Jadi fokus utama Injil menurut Markus oleh minggu-minggu pemabuk ada ondu pemabuk minggu de pemabuk penghidup Yesus dan pengobos Yesus di kota Jerusalem itu ialah fokus utama Injil menurut Markus. Jadi Injil Markus itu ogi beza. So Injil menurut Matius, Lukas dan Yohanes. Contoh dan Injil menurut Markus itu doi sebut kisah keturunan ataupun pengberanak Yesus Kristus. Kodak dari buku Matius ataupun buku Lukas. Yesus terus sebut nang iyo ti onak manusia dan onak topa. Ya? Alright. Jadi menurut lagi doi kisah denanya khotbah de tundoro kodak dengan buku Matius dan doi peristiwa pemuka Yesus Kristus ke surga. Jadi itu beza di antara berteningkat di taruh buku de bokon. Jadi message utama Injil menurut Markus itu ialah ni Yesus ialah juru selamat dan onak topa. Nombor dua, pengobos dan pemuka Yesus berkasut kubur sebagai upah penebusan dosa dan menjadi kemenangan atas setan, dosa dan pengobos. Jadi Morgan baranya bersaya dan Yesus, taban iman dan idip dan kabin tanggungjawab sebagai murid Yesus. Jadi unah lagi dan umum jati Markus ti denangnya naik pemuridan. No fokus. Okay, kedua lagi fokus dia kerja pelayanan Yesus tapi kurang perhatian tentang firman ataupun khotbah Yesus. Jadi benar lagi menggambarkan Yesus Kristus onak topa aktif dan dinamik. Ya, Markus dan penulisannya tanon bahwa perhubungan Yesus dengan manusia adalah sangat-sangat pribadi. Jadi tanon tuduknya ada orang Yahudi atau orang dinanya Gentile bahwa Yesus itu ialah 100% topa dan 100% manusia. Okay, jadi itulah pengenalan tentang buku Injil menurut Markus. Jadi tajuk berkongsi sina topa dan onuahan missionary de gagal. Berdasarkan kisah para rasul semang 2 ayat 2, semang taruh ayat 5 dan semang taruh bogo penganalisis kitab suci percaya mula-mula John Mark oleh missionary de gagal. Otak ingin tutup panel letak cikgu pakar nerang peristiwa ataupun oni de sebenar de berlaku tuduk perkara ti. Okey, ingin masa ti tuduk cikgu pakar. Okey, selamat dapat bala pengojit. Topik tengok kodang masa ti je le missionary dak gagal. Atau ninggak missionary ti oni kerja yo. Ia le mengabar Injil. Oni Injil ti je le berita baik. Jadi apabila sikin apa kabar baik. Tenang, nang kabar baik no. Orang tiada kabar Injil no. Jadi Injil adalah perkabaran yang baik. Jadi apabila Paul dua Barnabas taban John Mark ataupun Yohanes Markus belayar taban ngabar Injil dak tipat dadan Cyprus. Tentu Cyprus ti bogok madi ayua dengan Markus ti ya. Dia nyambut iyo, terima iyo dan bagi tipat soro. Jadi mungkin ayo madis yo kanok bogok dan mitiak mak lo do yo lo do boli yo jaga yo sekurang-kurang mak dia rasa jobong masa ya dak Cyprus. Pak apabila
Paul do Barnabas bertukar destinasi ya ataupun pindah di kat tempat adon Perga. Jadi Mark ti yo rasa terasing kat tempat bau dan no yo dai madis yo dai ayo madis dai dingan yo dia biasa do tempat do ano. Ni lagi yo dai tunggang terima keadaan juak sepengomba kan juak sesindo sebab ia ti arok mona umur dia arok mona. Jadi yo mi keputusan tinggi Paul dan Barnabas dah perga yo balik ke Jerusalem. Yo. Jadi ti walaupun Alkitab dai tanon ni sebab yo balik dia suak pono dengan Paul dan Barnabas mungkin sebab ndak nyebut ketetia lah. Ya dia biasa di tempat nokon ke tempat muti pokoknya ada bukan Yahudi. Jadi yo teh yang Yahudi. Yo kurang ane noh selesanya mah mengabar Injil duduknya bukan Yahudi. Mungkin noh sebab apa. Jadi anggota gereja Kristus di Jerusalem memang prejudis tentang bangsa-bangsa ti. Yo. Jadi nya Yahudi yo dia terimanya bukan Yahudi. Jadi sebagai pemuda Mark dia dek kaya latar belakang yo ada sonang pengidip yo dan cergas dalam gereja di Jerusalem. Mark mungkin lagi perasaan yo prejudis duduk bangsa dan bukan Yahudi. Jadi noleh mungkin kemungkinan sebab Markus dolia suak kabar Injil dua Paulus dua Barnabas. Yo. Jadi Barnabas fikir ada berdapat latih Markus ti Pak Paul laannya ada bos dia dak rela dan suat naik roja. Jadi Barnabas ia cadang dak Paulus pagu tak mip lagi ngijak lagi Markus ti Pak Paulus nang disah ni ketia. Jadi dalam kisah para rasul semang 2 ayat semang 2 okey nyebut pasal Markus ti sindok Markus ti dak don Maria yo ada Jerusalem. Jadi Mark ti yo doli atogan sindo. Jadi otin yo cukup bat yang atogan sindo noh mungkin sebab yo susah kenyang melek suak. Aluk jobong. Dia. Yo jobong yo. Jadi sebenarnya Markus ti ataupun Mark ti bukan anggota murid Yesus dak semong 2 noh. Yo. Ya ti ya dingan ataupun Mark ti ya onak murid Petrus. Sebab ia asal Yesus hidup Yesus no mungkin ia ada anak kopot kan. Ada isok. Jadi walaupun ia kilin hal-hal dak berlaku. Jadi dalam Filemon di ayat 23 24 bukti bahawa Mark ia le bitunggal ataupun first cousin dua Barnabas. Yo. Jadi ia bersama dua Paulus bojel dak Rom Barnabas. Jadi takal masa dang jail ti leh Markus nulis Injil buk Markus ti. Okey, terima kasih Cikgu karena ingin penerangan tentang pengidip pelayaran. Meninggal ogi kata ke Mark ti missionary dia gagal. Yo. Ya, mungkin dia gagal. Jadi topik tu yang missionary dah gagal. Jadi bagi penganalisis kitab ya gagal lah sebab dia suap meneruskan perjalanan tu no. Ya. Alright. Jadi ini pengidip yo jatiak tu mengujit sok para panel di Bokon. Ya, jadi otak mau puan osi Makti. Mak yo nya ada nulis Injil menurut Markus. Ini pelajaran atau lesson that dapat dato sok pelajaran missionary di gagal tu. Mungkin kau dah saudara atau ingin Kau sambung lagi yo. Yo. Para pengojit ini dah belajar tu masuk kisah-kisah ti. Tu ni ngak mat dak buah ada nang tok rongod ada perasaan toru nanti toru robot takap oni ya. Jadi lemah semangat. Ni lagi ia jobong dak pengombah dak sindo. Ia pun pali dan ini noh nyolot dan tujuan ia dak nyen odop melayan seantopak. Jadi ti pun otak patut puan nya ada mo nak umur lah. Nya ada mo nak ti otak lihat di tak dapat lihat tokan sekian tokan terlebih naik kerja topak. Ya. Nombor 2 ialah sebagai anak dari keluarga kaya
Yo dai pernah rasa hidup susah, yo dai oboh cabaran, yo gogoh naik kerja seperti mengajar, evangelize, kabar Injil, tuduknya ada bayu an Yesus. Ni lagi yo bersapul dengan bukan Yahudi. Biar tok mit ada betul-betul matang Ya. naik kerja tepat. Jadi lagi pelajaran that dapat tok mit sok kisah Mark tu ialah kegagalan tu dia berarti penghujung kan. Kegagalan bukannya satu yang mau buah, tetapi boleh tok start bau pelayanan efektif dan tepat dan dari kesaksian that soalnya ada lihat naik kerja tepat. Jadi hubungan dua Yesus harus pribadi, hubungan pribadi terhadap Yesus. Jadi manusia dapat belajar, dunia dapat bertukar, manusia dapat berubah. Jadi mungkin ia dapat sambung kerajaan Allah lagi. Jadi harus ternatung lagi Yesus 100% tepat, 100% manusia ke. Yo. Jadi Yesus terima sesuatu dia berdosa dan dah bangsa Yahudi. Jadi tidak belajar tentang kisah hondu hati. Ya, okey. Terima kasih Cikgu Pakar. Ya. Mungkin bongkok saya ke pelajaran dia mungkin tetap so Markus itu. Jadi mau terbanding tu zaman dengan Markus yo naik penuh tu so Jerusalem sampai ke Rom ke kawasan-kawasan tu bukan pada zaman Nadin. Ya. Jadi mungkin taurunya Ya. Okay. So jadi mana lagi jadi pelajaran ondu Senin bertajuk ni peluang kedua berfokus duduk mak. Rasul Paulus dolia tiak toban dan terima mak nuna iyo penuh kabar Injil Yesus. Pak Barnabas selan ingin peluang duduk mak te. Oni ke perkara dek jadi asas mak Allah terima dan Allah ingin ni lagi peluang dek ke nombor dua tu yo. Jadi mungkin atau ngin teh tu duk. Jago mikir moyo jadi to ngojit yo. Jadi oni kita pot kongsi sena to Pak so ingan cikgu. Ya, terima kasih. Selamat berdapat lagi duduk bala pengojit. Aku ya sambung lagi tajuk perbincangan dia pasal Mark ataupun Markus. To ngojit dia Rasul Paulus doli terima anino Markus titik sebab ogi sebab sebayuh Markus ti ataupun Mark ti suah luah lo ti narik odop so dia sekarang ogi ti kisah ti ogi dan kisah para rasul 15 ayat al-pemoi. Jadi kisah jadi biasalah tok ti manusia apabila sebuah silap susahnya ambil saya mungkin lelotin. Jadi tok ninga sikap Paul ti lagi Paulus ti jenis te terus terang jadi idip sebagai evangelis ti dia muta-muta memang susah cukup susah. Jadi evangelis ti juga perlu otok berusaha. Muka komitmen tok cukup ayuh Jadi ada pikir Paul dengan botang bat otin ya tempat Markus titik ni. Jadi teringat peluang kedua pelayanan Paulus sebagai evangelis selalu ogi ancaman ko dadanang nanti di keponai sebut buku. Jadi Paulus yo sebenarnya perlu ada bantu yo penulung yo letian dengan de doh mudah putus asa ko dak sikap anino titik Markus titik Barnabas yo. Natan. Yo. Jadi yo tolu pak sama-sama kabin lah masuk apabila tonai ko jatuh di kabin sadi to pembantu tono mesti sama-sama kabin to. Jadi bat sama bat ko dak nang kiliang bat sama bat jangan sama jangan. Pakai teninga ti Barnabas. Balik teninga Barnabas ti ulah Barnabas ti doh dia ko dak Paulus. Yo dang isu ti yo ngin peluang lagi. Yo doh dia jenis moyo nai tindakan langsung yo kuat sejak peluangnya. Jadi Barnabas ti ogi mission ogi visi ayo ninga ogi potensi ko dak menyamnya ngajar nak pot do. Ogi ninga
potensi diri tuduk Markus titi Ya. ano dan ingat Barnabas. Jadi perkara ataupun isu de puun bikalah antara Paulus dua Barnabas. Apabila Markus titi oboh ngin peluang nombor kedua, ogi ni transformasi dek berlaku tuduk Markus ti ingat ya. Markus ti sebenarnya ti tenang yo sok keluarga kaya, dek susah ke dak dek cikgu pakar nanti. Jadi manusia ti dapat berubah sebenarnya apabila tepat mau sapu tongan ada itu mustahil. Teringat Markus dia bantuan so naik komitmen, yo mau pernah berani tiak dan evangelis yo dua Paulus lagi. Timotius ogi Petrus ogi meningat tonga tiak. Potensi diri Markus titi. Iya. Ano dan ingat tu. Jadi setegal isu ti leh Paulus mau pilih Timoti onak suap pono dua yo. Jadi ti kan Barnabas mau pilih Markus. Jadi Paulus mau pilih Timoti. Iya. Jadi maksud tu pembantu masing-masing mugi. Iya. Jadi Paulus ti mau toban Petrus. Pakai Petrus doli supaya Markus titi Sebab Markus ti bekas onak murid Mau teningat latar belakangnya. De ngojit ko dia ti yang sebenarnya pinanak ado. Pinanak Petrus titi Ya doli supaya sebab ia ti orang pinanak pinanaknya walaupun salah tong masih genye ogi niatnya ngi betul dak ngai ulah pagu. Jadi dang missionary dang pemonu kapas ina tepat ti dek nomor 2 Paulus ti teban Barnabas, Timoti 2 Petrus 2 Mark. Maksudnya adin mau ya suat tekuluk tiak mau sama-sama tiak. Jadi mau jadiin teamworknya mau latihan. Betul. Jadiin teamwork. Jadi noh lah setengah peluang kedua titi. Noh kelebihan kebaikan yang peluang kedua. Oke. Jadi terima kasih cikgu Jadi munogu monoto ngantok naik kerja tepat ti. Bukan senang atau kaliknya ada dan berkongsi committed yo. Pak walaupun kemuno atau sebagian peluang tu yo. Apa yo pari tak yo pandai pikir. Oke, jadi mun pelajaran tu nanti. Jadi ini pelajaran dia bagus, dia cukup penting, dia dapat tetap pelajaran nu Senin, dia bertajuk ni peluang. Dia kedua, dia dapat untuk meet dan belajar. Okay, cikgu mikir lagi ini pelajaran ni betul. De bagus itu teninga untuk mau belajar sebab Kristus leh. Nya Kristian ti tumbuh dan kasih karunia atau Pak. Jadi nya adek makin berguna sok pengedip de oma. Maksudnya pengalaman oma na tapo untuk jadiin sesuatu de pagu. Babila topak sapu tongan dang edip to. Jadi Markus oleh ni soto leh paling pagu nya Kristian de mola umur nya muda-muda. Mola edip de naik kerja de. Mo ya naik kerja buduanya mentia. Selalu dah pikir, tentu pikir bertumbuh apabila ia mau belajar sok kesilapan nanti jadinya adik cukup berguna dan Yesus. Ano pelajaran. Nyuang kodak mun Markus titi pemuridan. Ia mau jadiin evangelis, ia oleh hubungan pribadi dua Yesus. Jadi apabila jadiin evangelis, atau mestilah bukan secara paksa. Jadi pak obuah naik odak panggilan sok Yesus. Jadi to obuah tanon dak kesetiaan atau adop dua Yesus. Idoh di to setegal to anina merit to ponai kena rajin pakai kayuti sebenarnya ni kada denang ku ti sapu tongan sopa. Denang ku ti maksudku Roh Kudus. Roh Kudus memang penting. Jadi Markus ti bukan sejak jadiin penolong pakai ya ada muda, ada dakah kada iyo ti ogi kerendahan otin. Andi lagi kerendahan otin to. Kerana otin to pakai talenta to otin to rendah, talenta to dan keinginan dek cukup bergatuk. Maksudnya cita-cita to nganti tulung naik pelayanan to pak to mesti bergatuk. Mak to mudah putus asa. Labu ni sido mokat lagi. Warna maksudnya. Lain. Jadi terima kasih cikgu. Ya sama-sama. Tentang pelajaran demit atau so Markus itu. Jadi teringat lagi ini perkara dia paling penting dia ingin Markus duduk orang Kristian nuti. Ini buk yo do. Jadi pelajaran kedua bala pengojit di luar kan ni harap ingat bersama-sama koi dan pelajaran talu pas sampai semang tahun dia untuk belajar lagi lebih tuluk tentang Injil Markus itu.
Injil menurut Markus tu yo. Okay, jadi jak sambung lagi pelajaran tu nanti. Jadi pelajaran anu Selasa dan Markus ni ayat ni dok moi ogi obah tanon tahu watak sama topak ataupun topak sama Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Oni dek nang sok taruh naan watak dan koyu dek nai bara dek taruh hinohti. Jadi untuk ingin masa ti tuduh saudara Paul berkongsi tentang pak dan perkara itu ya. Alright. Jadi cukup bagus pelajaran tentang nanti. Jadi tunggu sinda tepat dan Markus dan Markus ni ayat ni dog moi. Ya jadi dan ayat dak nomor ni dan Markus ni ayat ni titia yang nang tileh permulaan penginjilan tentang Yesus Kristus. Yo. Permulaan Yesus Kristus itu oleh anak topak dan waktu ingat dan ayat 2 ya nang sina dak mungkin nabi topak dan nabi Yesaya nak orang ya nang tile nak terlihat dah teningat lah ina aku mungkin putusanku jadi osi putusan dia leh putusan dak bawa tulis dan Markus ni ayat ni atau ayat 2 titik ya leh ia lihat mempersiapkan orang bagi topak atau Yesus Kristus. Jadi dan ayat lalu punya bumbak nang ogi suara ina dapat padang gurun padang wilderness intang padang gurun yang persiapkan leh orang saan topak supaya ingin dapat naik orang bagi yo betul bedayo nang nyolan deh nyolan orang. Jadi osi dan nyolan orang itu sama ninga jadi dan ayat 4 dan Markus ni ayat 4 yang nang nya ada sebut titik Yohanes the Baptist. Dalam bahasa John the Baptist. Jadi ini sinda John the Baptist sesuatu umat manusia dan masana yang nang tobat leh nang ingin le odop ngan supaya ingan dibaptis atau dipermandikan dan serahkan odop ingan supaya tepat mengampuni dosa. Oke, jadi sepenuh adin dan ondok. Oke, jadi tengah ayat 5 dan Markus itu ya. Jadi dan masano bogok menahnya andok seluruh Yudea. Oke, so negeri Yudea, Yerusalem dan sesuatu yang hendak mengaku dosa dan yo dibaptiskan sungai Jordan. Jadi dan oleh terberlaku dan utusan dak berlaku dak pelajaran tentang masati. Jadi dan ayat 6 dan ia menerangkan ini tak pakai Yohanes John the Baptist dia. Itu dia kota atau biasa. Dia pakai yang jubah bulu unta, dia bertali pinggangkan kulit dan dia mang kadis, dia nok madu. No, munah olah gaya Yohanes the Baptist. Jadi tak teringat ayat ju. Jadi yanang lebih yanang Yohanes the Baptist dia tanon dak bala-balanya ada dua ya sina dua yo ngin sina dia yang aku adin mamu ingan pakai piin baptize dengan piin paknya ada yang dog selepas aku tih akan membaptize atau mamu ingan pakai kuasa Roh Kudus. Jadi batan ingat inti le utusan dak bohongin John the Baptist dan ayat nanti ya. Jadi kati agi taruh ini dah paling penting dan dah harus tepuan kedadaan ada tatanon moderator tetiagi tahu fungsi topak sama tak ingin utusan tentunya dan nabi yang ingin bersinda saan turut nabi Yesaya teman sebayu ini terjadi topak mutanon dan nabi Yesaya ya nang Yesus Kristus titia oleh anak topak jadi si sesuatu tepuan dan Yohanes the Baptist titia adalah utusan tukang nyolan orang santo. Jadi berteninga dan tepat sama ngin perkara dan utusan dia nang lihatlah ada meningat le aku pada utusan kutitia jak penuh dia mendahului engkau dia akan mempersiapkan jalan bagimu yoda Sayan orang ya. Jadi nomor 2 teningat Kristus Yesus tidak anak tepat. Jadi itu leh dak permulaan tak terjadi semasa penginjilan yang pertama semasa Yesus Kristus
anak yo le anak tepak. Ya. Oke, jadi betul ingat nomor taruh ya nang Yesus Pembaptis ya tukang sayang orang. Iya. Penyolan orang sayang itu nah. Iya. Jadi oni sinda ada ngin John the Baptist atau Yohanes Baptist itu tobatlah dan ngin leh hotdog ngan supaya dibaptiskan. Oke. Terima kasih saudara Po. Jadi teringat dan ayat nanti permulaan Injil oleh Yesus Kristus. Jadi dalam madi de sopak kani permulaan Injil dan buku Markus ialah Yesus Kristus sendiri. Jadi osi Yesus Kristus nanti. Jadi tak mampu anang ionale onak topak dan onak manusia. Jadi pelajaran anu selasa dari bertajuk utusan otok sambung berkongsi sina topak so ayat Keluaran 20 talu ayat 20, Yesaya 40 ayat talu dan Malaki talu ayat ni. Oni perkara de ogi persamaan dan talu ayat itu. Jadi ti perkara de ogi persamaan dan ketalu ayat no. Jadi mau teringat dan ayat itu, ya malaikatku akan penuh de jauhin mu. Ada Keluaran 20 talu ayat 2. Yang mau dan Yesaya 40 ayat ni menang sedia di padang gurun orang saan topak. Nongot leh dak padang belantara orang bayu saan topak no te. Belantara orang de bayu dan malaikat tahu ni ningat dia aku tanon tuduk utusanku supaya ia sedia naik sampai jadi orang dek jauhinku. Jadi itu dek sobot saudara tepulti enang utusan nanti. Jadi utusan ti mau dia apa nopak supaya Markus nokan dunia ti no. Jadi sotil letak ningat ni wakil wat ayat-ayat berkaitan. Jadi buku kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama itu ia adalah kodak Taurin itu dipotong. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu sebagai utusan topak sama raan tanon tuduk bangsa Yahudi supaya bertobat bu dosa maknai dosa lagi dan pari tuduk topak. Jadi jatuh di kepelajaran anu Rabu de bertajuk Baptisan Yesus Kristus. Jatuh sama-sama ni ningat sina topak dan Markus ni ayat perindog sementara. Jadi aku sambung lagi nanti dan ayat peri pada waktu tu datang Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptiskan sungai Jordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluarlah dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Dan ayat sementara, di padang gurun itulah ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayan dia. Okay. Jadi Yesus mulai pembunuh ia dan cara dia bogok risiko. Okay. Tepat sama memperkenalkan ia sebagai anak ia. Tepat Roh Kudus bitanga odope koda manuk asang mepati tante. So mula Yesus bitanga odop sebagai nyaa ilahi nyane odak tepat. Pak bitanga odope sebagai odak manusia ge. Jadi muna namun andi ningat todang ti. Jadi ti leh wat Yesus bertangga odope tudu oto 100% topa dan 100% manusia. Yesus oleh tuduh manusia sebagai juru selamat. Sikit ataupun soma kani kede lebih tu soto. Topa atau toladan de doi dapat manusia banding. Okay. Jadi Yesus oleh wahyu ataupun revelation kasih pinyoot tepat tuduh manusia. Okay. Jadi Yesus obah baptis oda Yohanes. Yesus obah nuntun da Roh Kudus. Yesus perlu masa sadi dua tepat. Okay. Dan Yesus obah cuba oda setan
Yesus berdepan dua bahaya fizikal, malaikat-malaikat melayan Yesus. Ini roti aku sebut ke nuam perkara ti. Ti itu dia ingat tak sebut nang sebab Yesus telah 100% topak dan 100% manusia. Jadi apa pada yang manusia tentu dia ogi nya dijaga yo. Tabiat dia sebagai manusia. Yo, okey. Jadi terusnya pelajaran untuk Kamis. Atau pelajaran Kamis, Injil menurut Yesus. Perjalanan ti apa? Mit sok Markus ni ayat 4 nok 5. Ini taruh bahagian dan mesej itu dek keluar dek kabar Yesus Kristus. Untuk ingin masati sekali lagi tentu cikgu pakai sama-sama berkongsi sina tepat Markus ni ayat 4 nok 5. Masa ingat tu ingat cikgu. Terima kasih moderator tu Elder Joby. Ya. Aku sambung lagi untuk bala pengojit untuk Kamis ti Injil menurut Yesus. Jatuh ingat dan Markus ni 4 do 295 ayat yang nang sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tengah kita tahu perkara ada menyebut dalam ayat ini. Jadi, dalam Markus di ayat 95, kita tahu perkara ini yang nang waktunya mau genap. Waktunya sudah genap. Nombor 2, kerajaan topak mau sindok. Dan nombor 3, yodak manusia bertobatlah dan bersaya nuduk Injil. Jadi waktunya mau genap dan ayat notia yang nang tile reference ataupun menunjuk kepada nubuatan dan kitab Daniel dan 70 minggu apa nombor dan Daniel ayat 24. Jadi mula sok titah hukum Raja Artaxerxes dan sewak 450 BC nog masa pentahbisan juru selamat 60 minggu akan lopus dan Daniel ayat 25. Jadi ti moboh fulfill ataupun digenapi semasa pembaptisan Yesus dan sawak AD 20 Ju. Jadi genap 70 minggu no. Setengah minggu mokuat no sawak AD tahun perundi Yesus pun kobos. Dan Daniel ayat 20 Ju. Jadi mau cukup genap waktu 70 minggu dalam Daniel notia. Dan nombor 2 yang disebut nang kerajaan topak musinok. Jadi ni janji bahawa perjanjian keselamatan akan mula oboh jadi dan start sok masati. Jadi nombor 3 yang bertobatlah dan saya nuduk Injil ti. Jadi ti ni panggilan supaya suak aktif dan perjanjian dengan terima pengampunan melalui iman dan Yesus Kristus. Jadi ini aplikasi saat umat Kristen onuti. Mesej untuk onuti pun termasuk taruh aspek namun di masa pemondok Yesus kali kedua pun mau terjadi. Yesus Kristus akan dog lagi ke dunia itu kali kandik notia Yesus mau dog dengan Yakobus atau digang. Jadi jadi dog lagi kali kedua dengan jadi ngeramat untuk masuk dosa. Jadi suatnya adalah ogi ke surga mesti bertobat dan bersaya nang odopat tok dapat balik ke surga bersama-sama dua Yesus. Taruh perkara ada belajar tu. Yo. Jadi itulah Injil menurut Yesus ya. Jadi teringat Injil menurut Yesus ditanon pasal perkabaran baik ataupun berita-berita panggung. Masa nyebut masa dia bergenap dan nyebut dia tak mesti bertobat. Okay, jadi cakup berita panggung mana berita ti odop Yesus ditanon tu dua tok. Okey, jadi itu lagi. Atau lagi pelajaran seterusnya tambahan ya berkaitan dengan pelajaran tadi sebab atau nyambung dua wayu semangpat sebab walaupun dia ogi nadang Markus ti
ogi kaitan mungkin atau ningat dan wayu ti. Jadi mungkin cikgu mikir ini tambahan ataupun ingan tambah dati. Ya, terima kasih. Tambahan de cukup paguh cukup menarik dan kabar malaikat nomor ni dan Wahyu 4 ayat 6 doju sama ge moto bahasa dan Markus di ayat 95. Noh da paling menarik ini. Kedua teningat dan Wahyu 4 ayat 6 dan sinaki liang dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ayat ni lagi ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia kerana telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Jadi dang Markus di ayat 95 ti yo nang masa mo genap ko dak nang panel ti cikgu pakar sebab nang kerajaan topak ti mo cukup sinok topak dak to dak desinat ko pak sinat topak dang Alkitab yang nang bertobat Bisaya lah tuduk Injil maksudnya Bisaya lah tuduk berita paguh ti tuduk tanon ko tuduk balai pengojit dang mesej malaikat dendik lagi dang Wahyu 4 no mejuk titik Toban Injil dah kekal situ itu Joman pio buat dunia sebagai persediaan kajian pemondok Yesus kedua situ. Mesej Markus ayat 95 yang nang kerajaan topak mo sinok dia. Okey. Doh dia juga memang sinok. Alright, jadi mungkin masa atau masa lagi. Jadi mungkin cikgu pakar dia mungkin tambah dan bagi ini di lanto dak sama-sama ataupun di tapot so Wahyu tadi do Markus teh berita ada bagus anu tok. Okey, jadi otok boh nyin peranan tanggungjawab otok wat murid Yesus nak nyin pekabaran Injil mono ge mono tok adin. Iya. Tak ngabar Injil nuduk bala nyaa ada alok dia puan pasal Injil tepat berita ada bagus teh. Iya, haleluya. Saudara Paul, Tugas itu dalam dunia ini adalah paling penting. Jadi waktu alamat ke surga, sesuk ayo mati setelah antuk Nijak. tobat nijak ya. Iya. Jadi malah terkombut ya, kutung sina topak dan supaya bogok madis ayu atau sikai sunti tua soma ka sumuk babai sama lo ada ke surga. iya. Ini yang paling penting. Iya. Jadi pak masa atau memang semburu. Ya. Jadi balai pengojit atau mengojit balai panel perbincangan cikgu pakar, dan saudara Paul dan cikgu Mikit ingin perbincangan berkongsi Cina Topak melalui pelajaran bertajuk Permulaan dan Injil Ino. Jadi jak latok ngojit rumusan. Koyuh demo belajar latok dengan nuti. Jadi aku dak saudara Paul ingin rumusan kamu. Jadi batanya dan Mark ya yogi bentang pasal Injil pasal Yesus ya Kristus dan konteks kerja pelayanan Yesus bagi pihak manusia. Jadi ini tugas Yesus supaya yo dapat menyelamat atau yo kita tugas. Iya. Jadi dan Mark tanon permulaan tuduh Injil Markus bertanggap berita ada paguh no so yo kodak dak toleh dan pelajaran dan khotbah Yesus. Jadi khotbah Yesus memang paguh nasa manusia. Jadi bertandingnya ke Markus bertangga Yesus sebagai anak topak, anak manusia dan anak Daud. Jadi mak menyifatkan yo firman topak dan kerja-kerja Yesus semasa ia melayan di dunia tertih dakwah. Jadi tandingnya dan buku Markus gaya-gaya tanah nang sifat Yesus Kristus adalah yogi yo sebagai anak topak, sebagai anak manusia, nya ada kudus, guru dan penghobat dan penyembuh suap orang tubuh maksud dokter Iya. Diagnosita. Okey. Jadi ada rumusan Jadi terima kasih. Jadi para pengojit dan cikgu Mikit, saudara Paul dan cikgu Pakar. Jadi jok ti sejak masa perkongsian Cina Topak dalam pelajaran kitab suci bertajuk Permulaan dan Injil No. Jadi sebagai penghargaan aku ingin terima kasih untuk para pembincangan atau cikgu Pakar. Terima kasih. Dan untuk saudara Paul dan cikgu Mikit. Ya, sama. Jadi sebagai penutup foto sekali lagi aku jemput saudara Paul doa penutup foto. Sama kepada kerajaan surga dan saati kejugan syukur berterima kasih
sebab ke mau kutung sina topa saan susuk beramadis dan ayu ke da sopa ni biar ada kutung ke topa tungang diterima dan di kai ko ingisi kikila ko kai kajon dan kai beriman dan kuasa yang tepat sebagai percaya nang Yesus Kristus lihat no kedua situ dan kepercaya nang bala ayo mantis kada sopak ni pun dapat terima dapat belajar dua koi sebab kai mau kutung sesuatu yang bagus sean bala ayo mantis kai dan masa tu tepat kai serah atau koi dan serah bala ayo mantis kada ninga berita dak kutung itu supaya dapat terima dan dapat selamat. Dan Yesus Kristus ke doa dan sudah doa ke tepat. Amin. Amin. Okay, terima kasih untuk para pengojit bagi sebab doa dan pelajaran nuti. Jadi terima kasih ke untuk Hope Media dak mau taban program ti untuk atau dak bogo. Dan dapat lagi dan minggu dak bau dan program sama berkongsi sina topak. Jadi tindak pelajaran nuti dapat bau. Terima kasih. Terima kasih.